Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, fenomena hujan es disertai angin puting beliung kembali menerjang salah satu desa di Banyuwangi. Jumlah atap bangunan dilaporkan berhamburan dan terjangan angin menumbangkan jumlah pohon. Tumbangnya pohon juga membuat akses dari dan menuju Banyuwangi menjadi tersendat. Pemirsa, Banyuwangi kembali dilanda fenomena hujan es disertai angin puting beliung setelah sebelumnya menerjang desa Wringin Rejo. Terjangan angin puting beliung kali ini melanda dusun Warung Kamidin, desa Tulung Rejo, kecamatan Glemor hingga berhamburan. Sejumlah atap bangunan milik warga rusak. Terjangan angin juga menumbangkan sejumlah pohon yang ada di dusun tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fenomena hujan es sebesar batu kerikil sempat diabadikan salah satu warga setempat. Akses dari dan menuju Banyuwangi dari arah Jember atau sebaliknya sempat tersendat hingga beberapa jam lantaran bekas pohon tumbang menutupi badan jalan. Selain merusak beberapa rumah dan menumbangkan sejumlah pohon, terjangan air hujan juga membuat sungai yang ada di perkebunan PT PN 9 ikut meluap. Imbasnya, luapan air setinggi mata kaki orang dewasa ikut menggenangi jalan serta perumahan warga. Ya semua. Masuk semua ya? Iya. Mas... kamar, dapur, semua pokoknya. Masuk mulai jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya? Ya di depan sini kan udah hujan es dari jam setengah. Jam berapa hujan es? Setengah 3. Setengah 3 memang hujan es ya? Hujan es sama angin. Sama ini cuma anak kecil. Anaknya toh? Iya. Berarti memang nggak tidur ya pasanya? Enggak. Ya kan sama tutup dulu, dari depan dulu? Iya dari depan. Langsung sama tutup ini atau? Ya ditutup pakai kain tapi nggak bisa udah masuk udah semua. Yang nggak mestinya sudah 2 kali dalam 1 bulan ini Pak. 1 bulan ini udah 2 kali banjir? 2 minggu. 2 minggu? 2 kali. Iya. Kerendam ini udah 2 kali? Iya. Ini yang parah ini? Yang parah ini. Yang parah. Yang minggu lalu cuma sampai sini, sampai teras. Nggak sampai masuk? Nggak sampai masuk. Yang parah sekarang. Dari data sementara yang dihimpun pihak BPD, puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 2 rumah milik warga dilaporkan rusak berat. Namun data itu kemungkinan bisa berubah, mengingat tim TRC BPBD Banyuwangi masih melakukan pembersihan sekaligus proses pendataan pada Rabu pagi. Ini Bapak, kami dari TRC BPBD Kabupaten Banyuwangi. Ini kejadian sebetulnya biasa untuk daerah sini. Tadi di sekitar pukul 2:30 sampai dengan jam 3:30 terjadi angin puting beliung di desa Tulung Rejo, kecamatan Glenmor. Dengan terdampak rumah rusak berat, 2 rumah. Ada 2 rumah rusak berat, 1 musola rusak sedang. Untuk pohon-pohon banyak yang tumbang, sekitar yang kita temukan ada 20 pohon yang bisa kita sampaikan. Jadi sempat ada bangunan, dalam hal ini 1 TK sama 1 rumah kemasukan air, tapi saat ini aman. Untuk korban jiwa tidak ada, korban luka juga tidak ada, alhamdulillah seperti itu. Untuk kerugian masih dalam perhitungan, Pak. Insya Allah sesegera mungkin, Sembari menunggu bantuan dari pihak terkait, warga berusaha melakukan pembersihan sendiri terhadap luapan material air bercampur lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi jalur tengkorak Sengkan Mayit lereng Pegunungan Ijen Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa malam. Diduga akibat remblong, minibus berisi 1 keluarga terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter sepulang berlibur dari pemandian air panas Belawan Bondowoso. Akibat kecelakaan maut ini,
Dua penumpang suami istri tewas di lokasi kejadian, sementara dua anaknya berhasil selamat dari maut. Pemirsa, inilah video amatir saat petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi seorang korban yang tewas akibat kecelakaan maut di dalam jurang kawasan Sengkan Mayit, Kecamatan Licin, Banyuwangi pada Selasa malam. Evakuasi tidak berlangsung mudah lantaran tubuh korban terjepit kabin yang ringsek setelah kendaraannya terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter di lereng Pegunungan Ijen. Medan berat dan hujan lebat juga menjadi kendala lamanya proses evakuasi korban. Setelah evakuasi, korban bernama Muasin, 49 tahun, warga Kecamatan Celuring Banyuwangi ini berhasil dilakukan. Petugas langsung mengevakuasi istri korban yang juga tewas setelah terlempar keluar dari kendaraannya dan sempat hanyut terbawa arus sungai. Sementara dua anaknya bernama Zainul dan Muktadi Billah yang masih berstatus pelajar berhasil selamat. Dua korban luka ini langsung dilarikan ke Puskesmas Licin untuk diberikan perawatan. Kecelakaan maut ini terjadi saat kendaraan berisi 4 orang yakni satu keluarga tersebut melaju dari arah barat ke timur sepulang berlibur dari wisata pemandian air panas Belawan, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya di lokasi yang menikung dan menurun, kendaraan korban tiba-tiba melaju oleng hingga terjun ke dalam jurang. Diduga olengnya kendaraan ini akibat kendaraan mengalami remblong. Kecelakaan maut ini akhirnya berhasil diketahui warga setelah salah satu korban selamat berhasil merangkak ke atas jurang untuk meminta pertolongan pengendara yang melintas. Ya, terima kasih. Untuk malam ini telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan Toyota Krista ya, yang dimana sebelum terjadi kecelakaan memang dari satu keluarga nih ya, yang sopirnya bernama Muksin, bahwa istrinya namanya Siti Mualifah, dan kedua penumpang yang satu bernama dua anak itu baru pulang dari wisata di Kalipait. Kemudian pada saat turunan Sengkan Mayit itu kendaraan mulai remnya itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya pada saat tikungan itu tidak bisa terkendali, akhirnya menabrak pohon, kemudian kendaraan itu jatuh terjun ke jurang bersama dengan penumpang dan pengemudinya. Akhirnya dari kejadian tersebut supir meninggal di tempat, terjepit oleh kendaraan dari setirnya itu, kemudian untuk istrinya juga meninggal terlempar keluar dari mobil itu masuk ke sungai. Nah, ya sempat istrinya itu hanyut dari karena arusnya deras sungainya. Kemudian yang dua penumpangnya itu selamat, hanya mengalami luka-luka lebam pada dahi yang umur 88 tahun sama yang 18 itu. Sekarang dirawat di di Puskesmas Licin. Untuk si dua korban suami istri, Pak Musin sama Bu Siti Mualifah, sudah dibawa ke kamar mayat RSUD Belambangan. Sekarang sudah didapat penanganan untuk pemeriksaan jenazah. Kedalaman jurang kurang lebih hampir 30 meter kurang lebih. Masih di sana karena kita kesulitan untuk malam hari karena terlalu curam ya, dan gelap sekali untuk kita mengevakuasi karena licin juga. Jadi kita untuk keselamatan dilanjutkan besok untuk evakuasi kendaraan. Evakuasi korban pertama memang mengendalikan kendaraan karena satu korban terjepit ini agak sulit. Tadi sempat ya kita ditolong oleh warga banyak, jadi kita bisa membawa si korban dari kendaraan itu untuk diangkat dibawa ke atas dengan dibawa dengan kantong mayat. Akhirnya kita bisa bawa sampai ke rumah sakit. Kendaraan kondisinya kendaraan hancur sekali. Jadi sekarang jatuhnya itu di atas batu, jadi kendaraan itu rentan bisa hanyut. Setelah menjalani perawatan di kamar mayat RSUD Belambangan, suami istri korban tewas akibat kecelakaan ini langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara untuk kendaraan korban yang ringsek hingga kini masih berada di dalam jurang. Proses evakuasi kendaraan yang rusak berat
belum bisa dilakukan lantaran terkendala medan dan cuaca buruk. Tim Satlantas Polresta Banyuwangi berencana mengevakuasi kendaraan pada Rabu siang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sehari pasca terjangan angin puting beliung serta fenomena hujan es yang melanda sebagian wilayah di Kecamatan Glenmore, jumlah rumah yang terdampak mulai dibenahi kembali. BPBD dibantu petugas mulai membersihkan puing-puing bangunan, terutama rumah warga yang kerusakannya parah akibat tertimpa pohon tumbang. Pemirsa, petugas BPBD dibantu warga terlihat mulai membersihkan puing-puing sisa bangunan yang tertimpa pohon tumbang akibat terjangan angin puting beliung pada Selasa sore kemarin. Sejak Rabu pagi, petugas lebih memfokuskan pembersihan di titik terparah yang terletak di 2 dusun berbeda, yakni Dusun Salam Rejo serta Dusun Wadung Kamidin. Ada 3 rumah milik warga yang rusaknya cukup parah, yakni rumah milik Siful dan Mesianto dari Dusun Salam Rejo serta Sutinah yang berada di Dusun Wadung Kamidin. Kebanyakan bagian belakang rumah yang menjadi titik terparah tertimpa robohnya pohon tumbang. Dengan tenaga swadaya, mereka bahu-membahu membersihkan puing bangunan yang sudah tidak bisa dipakai lagi, terutama bagian genteng yang hancur berserakan, sehingga untuk sementara waktu diganti dengan material esbes sebagai atap. Rumah warga atas nama Sutina yang dikabarkan rata dengan tanah menurut Ismanto, salah satu petugas TRC BPBD yang sudah dilakukan pembersihan dan menunggu untuk direnovasi kembali. Sementara itu, proses evakuasi pohon yang menimpa rumah warga, pihaknya masih menunggu bantuan peralatan serta tenaga dari BPBD Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk situasi terkini terkait dampak daripada hujan angin puting beliung yang dampaknya menimpa rumah yang berada di wilayah Desa Telung Rejo, Dusun Wadung Kamidin, RT 5 RW 2, rumah milik Ibu Sutinah rata dengan tanah, dan tadi sudah dilakukan evakuasi pembersihan puing-puing rumah yang terdampak angin puting beliung. Dan selanjutnya untuk yang kedua merupakan titik di Dusun Salam Rejo, RT 006 RW 001, pemilik rumah atas nama Bapak Mesianto juga tertimpa pohon pete dan kondisi rusak parah. Untuk tadi sudah dilakukan evakuasi pembersihan material pecahan-pecahan asbes dan juga kayu-kayu, dan selanjutnya untuk itu menunggu tim evakuasi untuk pemotongan pohon tumbang yang menimpa rumahnya. Kita menunggu dari tim BPBD Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan evakuasi. Demikian informasi untuk sementara ini kami sampaikan. Terima kasih. Kami atas nama dari Agen Bencana Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan laporan-laporan perkembangan lebih lanjut. Demikian, terima kasih, selamat siang. Dari data terbaru yang dihimpun melalui Kecamatan Glenmore, setidaknya ada sekitar 29 rumah yang tersebar di 4 dusun di Desa Tulung Rejo terkena dampak terjangan angin puting beliung. Di antaranya 18 rumah di Dusun Kali Kempit, 5 rumah di Wadung Kamidin, serta 6 rumah yang terbagi di Dusun Salam Rejo dan Sumber Gondo. Selain merusak atap serta bangunan rumah, terjangan angin juga merusak 5 bangunan pengolahan gula merah milik petani kelapa aren yang berada di Afdeling Bumisari, Dusun Kali Kempit. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian sendiri ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, sempat jeda beberapa bulan akibat meningkatnya kasus COVID-19 di Banyuwangi,
Bunga Desa atau Bupati Ngantor di desa kembali menyapa warga Banyuwangi di awal bulan Februari ini. Desa Style menjadi destinasi selanjutnya untuk merasakan program andalan Bupati yang terbukti ampuh dalam mengentaskan sejumlah permasalahan di desa. Pemirsa, setelah vakum beberapa bulan lantaran meningkatnya kasus COVID-19 tahun lalu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani kembali menyapa warga desa melalui program andalannya yang bertajuk Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Program belusukan yang diklaim mampu mengentaskan permasalahan yang ada di desa tersebut kali ini memilih Desa Style yang terletak di Kecamatan Genteng untuk menjadi destinasi selanjutnya di awal Februari. Selain ngantor di desa, tur keliling kampung menjadi agenda wajib selama Bupati berada di Desa Style. Mulai dari mengunjungi gerai vaksinasi di SDN 1 Style sampai mengunjungi beberapa gerai UMKM milik warga. Tercatat ada 11 agenda dalam kegiatan mengunjungi desa yang terkenal sebagai salah satu penghasil tahu terbesar di Kecamatan Genteng tersebut. Tercatat ada 11 agenda dalam kegiatan mengunjungi desa yang terkenal sebagai salah satu penghasil tahu terbesar di Kecamatan Genteng tersebut. Bupati juga memberikan sejumlah bantuan berupa benih ikan serta benih sayur kepada para petani. Di samping itu, meningkatnya kasus bullying serta perkawinan dini juga menjadi perhatian Bupati. Sehingga dalam 11 agenda yang dibawa, satu agenda terkait pencegahan dua hal tersebut ikut dalam gerbong agenda Bunga Desa kali ini. Bupati Banyuwangi bersyukur program Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa bisa berjalan kembali dengan konsep baru, lahir dengan semangat mengawali bulan Februari tahun ini. Dalam agenda Bunga Desa, menurut Bupati Ipuk, yang terpenting adalah mentaati protokol kesehatan, mengingat saat ini penyebaran virus COVID-19 tipe Omikron mulai meningkat. Untuk itu, prokes ketat dibarengi dengan vaksinasi menjadi benteng ampuh dalam melawan virus COVID-19. Acara Bunga Desa, Bupati Ngantor Desa sempat terhenti beberapa saat lama karena ada PPKM darurat waktu itu, sehingga ya baru kali ini lagi Bunga Desa bisa dilanjutkan kegiatannya dengan konsep yang berbeda, tidak ada kerumunan. Jadi saya langsung datang ke spot-spot kegiatan, melihat melihat kegiatan, melihat kondisi desa. Lalu juga tadi saya sudah ke pertanian, ada ke perikanannya juga, ke sekolah-sekolah, melihat pembelajaran di sekolah. Kami minta semuanya bisa berjalan dengan baik, karena kami juga tidak ingin aktivitas berjalan, tapi angka COVID kita juga ada peningkatan. Ya, memang keluhan rakyat banyak ya, banyak. Tapi memang kita kan harus fokus. Style ini memang kan fokusnya kebanyakan mereka sektornya yang berkembang di sini adalah pertanian. Maka dukungan pertanian juga akan kita perhatikan di sini. Di satu sisi juga saya melihat bagaimana Style ini juga sebagai salah satu daerah yang rawan bencana juga. Tadi saya selipkan di sekolah juga untuk masalah pernikahan anak dan juga bullying atau perundungan. Kami ingin sosialisasi di sekolah-sekolah untuk masalah itu. Lalu juga pemberdayaan kepada perempuan. Ya, kita ingin woman trainer ini juga berjalan di Kecamatan Style berbasis lokalitas pertanian. Maka tadi kami memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani, baik itu bibit ternak maupun juga bibit tanaman. Ya, kami berharap seperti program Bunga Desa sebelumnya, kami berharap permasalahan di desa bisa kita selesaikan secara cepat. Saya berkantor desa ingin mengetahui sejauh mana pembangunan di tingkat desa tersebut, lalu juga merangkum aspirasi dari
dari kepala desa, dari masyarakat desa tentang kebutuhan-kebutuhan atau apa yang ingin dikembangkan di desa tersebut, lalu juga apa yang belum terselesaikan di tingkat desa tersebut. Bupati pun berharap seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari program Bunga Desa, tak terkecuali para petani dan peternak di Desa Style. Mengingat dua hal itu menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan yang ada di desa berpenduduk sekitar 16.000 jiwa tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, setelah kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.